Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Saputra dengan NIM 202305010233. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UA saya. Baik, mungkin langsung saja materi kelompok pertama yaitu penyelesaian dana bermasalah. Penyelesaian dana bermasalah itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pengawasan khusus. Langkah deteksi dini untuk mengenali hambatan nasabah melalui pendekatan persuasif kekeluargaan, monitoring usaha di lapangan secara berkala, serta pemberian surat peringatan dan analisis mendalam terhadap kemampuan bayar terkini. Selanjutnya itu penyelamatan 3R. Strategi teknis penataan kembali pembiayaan melalui rescheduling atau perpanjangan tenor agar cicilan lebih ringan. Selanjutnya reconditioning atau keringanan syarat seperti memotong denda. Dan yang terakhir itu restructuring atau perubahan akad bisnis sesuai kemampuan nasabah. Selanjutnya itu solusi dan evaluasi. Eksekusi penjualan agunan jaminan dari penempuh jalur hukum jika musyawarah buntu, di mana keberhasilan program diukur dari kembalinya rencana angsuran nasabah serta menurunnya risiko atas dana yang bermasalah. Baik, kelompok selanjutnya yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama itu analisis dan prinsip 5C. Proses penilaian permohonan pembiayaan untuk mencegah default melalui kriteria karakter atau watak, capacity atau kemampuan, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi. Selanjutnya itu aspek dan memorandum. Penilaian mendalam yang mencakup aspek hukum, pasar, teknis, keuangan, manajemen, dan aspek syariah atau bebas maghrib. Yang selanjutnya seluruh hasilnya dirangkum secara objektif ke dalam dokumen memorandum pembiayaan sebagai dasar keputusan. Selanjutnya itu aplikasi dan pemodelan sistem. Penerapan perangkat aplikasi pembiayaan berbasis web yang mengintegrasikan alur kerja nasabah, petugas cabang, dan pusat dengan visualisasi terstruktur menggunakan use case, activity, dan class diagram. Materi kelompok selanjutnya itu kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Penyaluran dana wajib memandukan antara kehati-hatian OJK dan BI untuk kepatuhan syariah DSN MUI atau bebas maghrib, menggunakan akad jual beli bagi hasil dan sewa, serta menerapkan pemisahan tugas kerja. Selanjutnya itu rencana anggaran. Perencanaan taktis untuk menyusun target portofolio bank dengan memberikan prioritas tertinggi pada sektor produktif UMKM atau 30% guna mendukung ekonomi real dan menyebarkan risiko bisnis. Kelompok selanjutnya yaitu mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Konsep dan landasannya itu kerjasama antara pemilik modal atau syabibul mal dan pengelola mudharib dengan bagi hasil sesuai nisbah. Sistem ini memiliki landasan kuat dari Al-Quran, hadis, ijma, serta fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Selanjutnya itu mekanisme kerja. Operasionalnya terbagi menjadi mudharabah, muthalak atau bebas, dan muqayyadah dibatasi. Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal nasabah, analisis kelayakan 5C, pendatanganan akad, serta pencarian modal usaha. Sedangkan manfaat dan tantangannya itu berperan penting menghindari riba, mendukung UMKM, dan membagi risiko secara adil. Namun penerapannya masih terhambat risiko kecurangan atau moral hazard, ketidakjujuran laporan keuangan nasabah, serta rendahnya literasi masyarakat. Kelompok selanjutnya itu pembiayaan mudharabah di bank syariah. Mudharabah adalah akad jual beli barang dengan harga asli ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.
Antara jenis-jenisnya itu terdiri dari mudharabah tanpa pesanan atau bank menyediakan stok barang terlebih dahulu, dan murabahah berdasarkan pesanan nasabah. Selanjutnya itu praktik, yang dimana digunakan untuk pengadaan barang konsumtif seperti motor atau kulkas, dan faktor eksternal BI rate serta persaingan pasar. Materi kelompok selanjutnya itu akad bayar salam dalam perbankan syariah. Akad jual beli dengan sistem pembayaran di muka secara penuh, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai penyepakatan. Sedangkan dasar hukumnya yaitu bersumber dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Hadis Rasulullah SAW mengenai kejelasan ukuran dan waktu, dan fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000. Sementara rukun dan syaratnya itu harus ada penjual, pembeli, harga yang dibayar tunai di awal, ijab kabul, serta objek barang yang spesifikasinya, jenis, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat penyerahan jelas guna menghindari garar atau ketidakjelasan. Penerapannya itu sangat cocok sebagai modal awal sektor. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.